Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita diizinkan oleh Allah untuk sama-sama duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi sebab Allah hadirkan kebaikan-kebaikan yang besar dalam kehidupan kita. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita diistiqamahkan oleh Allah di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dihimpun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kita sampai pada hadis yang ke-19. An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfadillaha yahfazka, ihfadillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa ini ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfazillah tajidhu amamak. Ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, aku di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, wahai gulam, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah dekat denganmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberi manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Dan seandainya seluruh umat berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya kecuali dengan sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan atasmu.
pena telah diangkat, lembaran telah kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan ini hadis hasan dan sahih. Dalam riwayat selain Imam Tirmidzi dikatakan, jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah di hadapanmu. Kenali Allah di kala lapang, maka niscaya Allah mengenalimu di kala sempit. Ketahuilah bahwa sesuatu yang luput darimu tidak akan menimpamu, dan sesuatu yang menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah kemenangan ada bersama kesabaran. Jalan keluar ada bersama kesulitan, dan sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita berinteraksi dengan hadis ini dari awal hingga akhir. Pertama, sanad hadis ini dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau memiliki nama kunyah Abul Abbas. Siapa Abdullah ibnu Abbas ini? Beliau adalah anak paman Rasulullah. Anak paman berarti sepupu. Nasabnya dengan Nabi sangat dekat. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi nasabnya bertemu pada kakek. Dekat sekali. Tapi sekalipun nasabnya dekat, secara usia terpaut jauh. Karena Ibnu Abbas baru lahir 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Artinya ketika Rasulullah wafat, usia Ibnu Abbas itu baru 13 tahun. Maka hadis yang panjang tadi disampaikan Nabi kepada Ibnu Abbas sebelum umur 13 tahun. Jemaah dimuliakan oleh Allah, Ibnu Abbas ini manusia yang meraih keberkahan yang besar dalam kehidupannya. Karena doa Rasulullah SAW. Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia secara mendalam dalam urusan agama, ajarkan kepadanya tafsir. 2 kali Nabi mendoakan Ibnu Abbas. Pertama, saat mengambilkan air untuk wudu dan hajatnya Nabi. Kedua, saat mengikuti qiyamul lailnya Nabi. Nabi menariknya agar sejajar, tapi Ibnu Abbas memilih mundur sedikit. Setelah sholat Nabi bertanya, kenapa kamu tidak mau sejajar denganku? Kata Ibnu Abbas, bagaimana mungkin aku berani sejajar dengan Rasulullah SAW? Maka Nabi mendoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Maka doa Nabi itu mustajab. Ibnu Abbas benar-benar menjadi orang yang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap agama dan sangat memahami tafsir Al-Quran. Ini terlihat ketika Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat senior, baik dari kalangan muhajirin maupun ansor, termasuk alumni Badar. Maka dihadirkanlah di majelis itu Ibnu Abbas. Umar bertanya kepada sahabat senior tentang tafsir surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, lalu kalian melihat orang-orang berbondong-bondong memeluk agama Allah, maka bertasbihlah kepada Allah, beristighfarlah, Allah Maha menerima taubat. Rata-rata jawaban sahabat seperti itu. Sebagian memilih diam.
Maka Umar kemudian bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang tafsir surat ini?" Kata Ibnu Abbas, "Surat ini isyarat bahwa ajal Nabi sudah dekat." Mengapa engkau mengatakan seperti itu, wahai Ibnu Abbas? Karena setiap Rasul diutus itu memiliki misi. Mengajak manusia memeluk agama Allah. Kalau misi itu telah tercapai, bahkan orang-orang sudah berbondong-bondong memeluk agama Allah, maka tugas Nabi selesai, berarti sudah waktunya menghadap Allah. Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, aku punya pendapat persis seperti pendapatnya Ibnu Abbas." Jemaah dimuliakan oleh Allah, bagaimana Ibnu Abbas mendapatkan ilmu yang begitu luas sehingga beliau dijuluki Turjumanul Quran, penerjemah Quran, dijuluki Habrul Ummah, tintanya umat ini, dijuluki Al-Bahr, lautan, saking luasnya ilmunya, yaitu dengan dua perkara. Pertama dengan al-mujahadah fi talabil ilm, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ibnu Abbas sekalipun nasabnya mulia, bersambung dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul baitnya Nabi, tapi beliau bersungguh-sungguh di dalam thalabul ilmi. Satu hari setelah sholat zuhur, beliau mendatangi sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ibnu Abbas merasa sungkan untuk menghentikan sahabat ini karena rasanya menyalahi adab. Masa mendengarkan hadis tapi dengan cara menghentikan orang di masjid. Maka Ibnu Abbas membuntuti sahabat tersebut pulang ke rumahnya. Rumahnya jauh. Ibnu Abbas berharap sahabat ini menoleh ke arahnya lalu bertanya, "Ada apa? Kenapa engkau mengikutiku?" Ternyata sahabat ini jalannya lurus sampai masuk ke dalam rumahnya. Ibnu Abbas sungkan untuk mengetuk pintunya. Maka Ibnu Abbas menunggu di depan rumahnya. Saking lamanya menunggu, Ibnu Abbas tertidur. Sampai kapan, Pak? Sampai waktu asar tiba. Sahabat itu bangun, hendak sholat jamaah ke masjid. Betapa kagetnya di depan rumahnya ada sepupu Rasulullah. Maka dia bertanya, "Wahai sepupu Rasulullah, apa yang membuatmu menunggu di depan rumahku? Kalau engkau berkehendak, cukup engkau kirim utusan, aku akan datang ke rumahmu." Kata Ibnu Abbas, "Ilmu lebih layak untuk didatangi." Begitu mujahadah Ibnu Abbas dalam thalabul ilmi. Ini pertama. Kedua, bagaimana Ibnu Abbas meraih keberkahan ilmu yang begitu luas, yaitu dengan ta'zimul ulama, memuliakan ulama dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terlihat ketika Ibnu Abbas berpapasan dengan Zaid bin Thabit. Ibnu Abbas naik kendaraan, Zaid jalan kaki. Maka Ibnu Abbas turun dari kendaraannya, mempersilahkan Zaid untuk naik. Lalu Ibnu Abbas menuntunnya. Kata Zaid, "La taf'al, jangan engkau kerjakan itu wahai sepupu Rasulullah." Tapi Ibnu Abbas menjawab, "Hakadha umirna bi ulama'ina." Seperti inilah kami diperintahkan untuk memuliakan ulama-ulama kami. Begitu sudah sampai, maka Zaid turun.
Giliran Zaid mencium tangan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, la taf'al, jangan engkau kerjakan. Kata Zaid, hakadza umirna bita'zimi ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kami diperintahkan untuk memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu indahnya adab di zaman sahabat. Maka dengan dua perkara ini, mujahadah dalam thalabul ilmi dan memuliakan ulama, Ibnu Abbas meraih keberkahan ilmu yang teramat luas. Beliau meriwayatkan 1660 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat tahun 68 Hijriah di kota Taif. Bapak kalau umrah ada paket ziarah Taif, maka akan diajak mampir ke Masjid Ibnu Abbas. Tidak jauh dari masjid itu ada makam Ibnu Abbas. Juga ada perpustakaan Ibnu Abbas. Ini sedikit tentang perawi hadis ini. Lalu apa isi hadis ini? Satu ketika Ibnu Abbas dibonceng oleh Nabi. Maka Nabi mengajak Ibnu Abbas berbicara. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai gulam, kata gulam dalam bahasa Arab itu biasa digunakan untuk bayi yang baru disapih, berarti umur 2 tahun sampai umur 9 tahun. Makanya para ulama mengatakan saat Ibnu Abbas mendengar hadis ini, usia beliau 9 tahun. Anak umur 9 tahun dinasehati Nabi perkara-perkara yang sangat penting terkait akidah. Inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarkanmu perkara-perkara penting. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini isyarat pentingnya mengenalkan akidah kepada anak-anak kita sejak dini, supaya hatinya terpaut dengan Allah. Problem anak-anak hari ini itu diantaranya hatinya tidak terpaut dengan Allah, hanya terpaut dengan manusia. Maka kalau ada gurunya, ada orang tuanya, tidak berani berbuat jahat. Tapi kalau gurunya enggak lihat, orang tuanya enggak mengawasi, betapa banyak anak-anak hari ini usianya masih tergolong remaja, masih anak-anak, masih di bawah umur, tapi berani melakukan kejahatan-kejahatan besar. Apa sebabnya? Hatinya tidak terpaut dengan Allah. Kemudian kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Apa makna menjaga Allah? Yaitu menjaga batasan syariatnya. Wadzalika bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Caranya dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Allah suruh kita sholat, maka kita pun sholat. Allah suruh kita thalabul ilmi, maka kita pun meluangkan waktu untuk thalabul ilmi. Ini namanya menjaga batasan syariat Allah. Kemudian menjauhi larangan-larangannya. Allah melarang kita melihat yang haram, maka kita tundukkan pandangan kita. Allah melarang kita dari khamr, maka kita jauhi khamr. Allah larang kita dari judi, maka kita jauhi judi. Ini menjaga batasan syariat Allah. Kalau itu kita lakukan, apa yang kita peroleh?
kata Nabi, yahfazka. Niscaya Allah menjagamu. Ya. Dalam redaksi berikutnya, ihfazillah tajidhu tujahak. Niscaya Allah dekat denganmu. Apa bentuk penjagaan Allah itu? Di antara bentuk penjagaan Allah, kita diselamatkan oleh Allah dari bahaya. Maka Rasulullah mengkisahkan 3 orang. Mereka melakukan safar, lalu hujan turun, angin bertiup kencang. Mereka kemudian bernaung di sebuah goa. Maka batu besar menggelinding menutup pintu goa. Mereka bertiga kemudian berkata, kita tidak bisa selamat kecuali munajat kepada Allah dengan amal terbaik yang kita miliki. 2 di antaranya munajat kepada Allah dengan melaksanakan perintah. 1 di antaranya munajat kepada Allah dengan menjauhi larangan. Yang 1 berkata, ya Allah, aku punya seorang ibu yang sudah tua renta. Setiap hari aku memberikan susu kepadanya. Tidaklah susu itu aku berikan kepada anak-anakku sebelum aku berikan kepada ibuku. Maka satu malam aku terlambat pulang. Ibuku sudah tidur. Maka aku pegangi susu itu sampai pagi, sampai ibuku terbangun. Anak-anakku meminta aku tidak berikan, ya Allah. Sampai ibuku meminumnya, baru aku berikan kepada anak-anakku. Ya Allah, kalau memang itu ketaatan kepadamu, bukakanlah goa ini. Maka batu besar itu bergeser sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Yang 1 munajat dengan kebaikannya terhadap pegawainya. Ya Allah, aku punya pegawai, setelah dia bekerja sekian lama, dia pergi entah kemana. Sebelum mengambil gajinya, maka gajinya itu aku investasikan sehingga berkembang biak dalam jumlah yang banyak. 1 lembah itu isinya hewan-hewan ternak. Maka 1 hari dia pun datang menagih gajinya. Maka seluruh hewan ternak 1 lembah itu aku berikan kepadanya. Dia membawanya, tidak menyisakan 1 ekor pun. Ya Allah, kalau memang itu ketaatan kepadamu, bukakan goa ini. Maka batu kembali menggelinding, tapi mereka masih belum bisa keluar. Yang 1 munajat kepada Allah dengan meninggalkan larangan. Ya Allah, dari seluruh wanita di dunia ini yang paling aku cintai adalah sepupuku. Berulang kali aku membujuknya untuk diajak maksiat, tapi dia selalu menolak. Tapi 1 hari terjadi paceklik, keluarganya mengalami kesulitan. Dia pun datang kepadaku, minta bantuan. Aku memberinya bantuan, tapi dengan syarat mau diajak maksiat. Dia pun pasrah menyanggupi permintaanku. Ketika tinggal selangkah lagi terjadi maksiat, tiba-tiba wanita itu berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jangan pecahkan cincin kecuali dengan cara yang halal. Seketika aku bangun, aku tinggalkan maksiat. Ya Allah, jika itu adalah ketaatan kepadamu, bukakan goa ini. Maka batu pun kembali menggelinding, mereka bertiga selamat. Ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang kita mengalami ini dalam kehidupan kita. Bapak nyupir, ngantuk, begitu tinggal sedikit nabrak, tiba-tiba melek langsung ngerem.
itu bisa jadi adalah bentuk penjagaan Allah. Apa sebabnya? Bapak mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Bentuk penjagaan Allah yang kedua terkadang berupa nikmat kesehatan, nikmat umur panjang. Badan kita disehatkan Allah, umur kita dipanjangkan Allah. Sejarah bercerita, ada ulama besar dari mazhab Syafi'i, seorang ahli fikih, namanya Al-Imam Abu Syuja'. Nama aslinya Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Beliau menulis kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, diajarkan di pesantren-pesantren. Beliau dikaruniai umur panjang oleh Allah. Berapa umurnya? 160 tahun. Panjang apa pendek, Pak? Padahal rata-rata umur umatnya Nabi itu antara 60-70. Umru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60-70. Jadi kalau ada orang punya umur 160, Masya Allah, panjang. Dan menariknya, di usia yang begitu sepuh, badannya sehat walafiat. Tidak pernah sakit apapun. Maka pemuda di zamannya merasa heran. Mereka bertanya, wahai imam, apa resep Anda sehingga badan Anda sehat walafiat? Maka beliau menjawab, aku tidak pernah gunakan tubuhku ini untuk maksiat kepada Allah. Maka kalau kita ingin badan kita disehatkan Allah, caranya tidak hanya menjaga pola makan, pola istirahat, olahraga teratur, tidak cuma itu. Tapi juga ditambah satu lagi, menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang bentuk penjagaan Allah yaitu keturunan-keturunan kita dijaga oleh Allah. Maka di ayat yang saya baca di muqaddimah tadi, surat Al-Kahfi yang Bapak Ibu sering baca di hari Jumat atau malam Jumat, di ayat yang ke-82, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Kata Nabi Khidir menjawab pertanyaan Nabi Musa, kenapa dinding itu aku tegakkan? Di bawahnya ada harta simpanan milik dua orang anak yatim yang tinggal di sebuah kota yang dulu ayah mereka itu ayah yang soleh. Kata ulama tafsir, makna ayah dalam ayat ini itu bukan ayah secara langsung, tapi ayah tingkatan yang ketujuh, yang mungkin Bapak nggak tahu namanya. Ini anak, ini ayah, ini kakek. Di atasnya lagi buyut. Nah setelah itu kan kita nggak tahu namanya. Ya, ada canggah, ada udek-udek siwur dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, hadhil ayah dalilun bi anna ar-rajulas salih yubaraku lahu fi dzurriyyati. Ayat ini dalil orang tua yang saleh keturunannya senantiasa dijaga oleh Allah. Maka sejarah bercerita di abad kedua Hijriyah ada ulama besar namanya Imam Abdullah ibnu Mubarak. Beliau ulama besar, saudagar kaya raya dan mujahid fi sabilillah. Beliau dermawan luar biasa. Kalau tahun ini jihad, tahun depan haji. Beliau kalau berhaji enggak seorang diri, tapi mengajak para ulama, para penuntut ilmu, para imam masjid, para muadzin, termasuk tetangga-tetangga beliau diberangkatkan oleh Imam Abdullah ibnu Mubarak. Seluruh biaya di cover Imam Abdullah ibnu Mubarak. Maka kalau ada warga Keranggan Permai ini suka berangkatkan imam masjid, muadzin,
berangkat umroh, berangkat haji, itu mengikuti kebaikannya Imam Abdullah ibnu Mubarak. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Bagaimana bisa lahir orang hebat seperti ini? Ayahnya seperti apa? Ternyata ayahnya cuma tukang kebun, milik seorang qadhi, hakim agung. Meskipun hanya seorang tukang kebun, tapi kesolehannya Masya Allah. Satu ketika hakim agung ini datang ke kebun delimanya. Mubarak, ambilkan untukku delima yang manis. Diambil, disuguhkan pahit. Aku minta yang manis, bukan yang pahit. Diambil lagi, disuguhkan pahit lagi. Maka hakim ini marah. Kamu sudah lama kerja di kebunku, masa tidak bisa bedakan mana delima manis, mana delima pahit? Mubarak menunjukkan kejujurannya. Maaf Tuan, saya hanya diberi amanah merawat kebun. Saya tidak diberi amanah mencicipi buah. Jadi selama saya kerja di sini, belum pernah sekalipun mencicipi buahnya. Seketika amarah sang qadhi reda. Bahkan sang qadhi ingat di rumahnya masih ada anak gadis. Seleksi mantu dalam Islam, ya, fit and proper testnya itu 2. Pertama akhlak. Ini akhlaknya lulus. Kedua, pengetahuan agama. Maka diteslah Mubarak ini sejauh mana pengetahuan agamanya. Mubarak, bagaimana menurutmu pernikahan itu? Pernikahan dalam Islam itu bagaimana? Kata Mubarak, wahai Tuan, dulu orang Yahudi kalau menikah maka pertimbangannya harta, duit. Yang penting duitnya banyak, yang penting tanahnya luas, punya aset-aset pribadi, rumah pribadi, mobil pribadi, biarpun jelek akhlaknya nggak masalah. Yang penting piti. Maka kalau masih ada yang punya prinsip seperti itu, ketahuilah ini warisannya Yahudi. Sedangkan orang-orang Nasrani dulu kalau menikah pertimbangannya penampilan. Yang penting laki-lakinya ganteng, perempuannya cantik. Biarpun jelek akhlak gak masalah. Yang penting gak malu-maluin diajak kondangan. Kalau masih ada yang punya prinsip seperti itu, ketahuilah itu warisannya Nasrani. Sedangkan kami kaum muslimin kalau menikah pertimbangannya din, agama. Kata Nabi, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pegang yang punya agama, niscaya kamu beruntung. Semakin terpesona sang qadhi ini dengan tukang kebunnya. Singkat cerita dinikahkan, dari pernikahan itu lahirlah ulama besar, mujahid fi sabilillah, saudagar yang kaya raya. Dialah Imam Abdullah ibnu Mubarak. Ini bentuk penjagaan Allah. Keturunan kita dijaga oleh Allah. Maka saya doakan yang hadir malam hari ini, keturunan Bapak Ibu sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan putra-putri yang soleh solehah, yang hafid hafizah, yang da'i da'iyah. Ya. Ini pertama. Kedua, jamaah dimuliakan oleh Allah, yaitu pelajaran tentang at-tawakkulu 'alallah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in
lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau seluruh umat berkumpul baik untuk memberimu manfaat atau menimpakan bahaya, niscaya mereka tidak akan mampu melakukan itu kecuali dengan kadar yang memang sudah Allah tetapkan atasmu. Maka ini mengajarkan kita semuanya untuk selalu bertawakal, berserah diri kepada Allah. Apa tawakal itu? Sidqu i'timadil qalbi billahi azza wa jal. Bersandarnya hati secara benar hanya kepada Allah. Jadi bersandarnya hanya kepada Allah, bukan kepada lainnya. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Maka tawakal yang benar itu harus memenuhi syarat-syarat tawakal. Pertama, tidak menafikan ikhtiar. Jadi tetap berikhtiar. Lihat bagaimana tawakalnya Nabi. Nabi itu orang yang paling bertawakal kepada Allah. Ketika Nabi mengalami percobaan pembunuhan, rumah Nabi dikepung oleh pemuda-pemuda yang kuat dari berbagai kabilah. Apakah Rasulullah kemudian berpangku tangan, tidak melakukan ikhtiar, hanya berdoa kepada Allah misalnya, ya Allah kirimkan buruk sekarang juga. Apa begitu Pak? Tidak. Rasulullah melakukan ikhtiar yang luar biasa. Ikhtiar yang maksimal. Beliau perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau. Jadi ketika orang-orang kafir itu ngintip, oh Rasulullah masih tidur. Ya. Kemudian Rasulullah keluar membaca ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian Rasulullah bersembunyi di goa Sur 3 hari. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan putrinya Asma binti Abi Bakar untuk mengirimkan makanan selama 3 hari itu. Lalu Abu Bakar perintahkan putranya namanya Abdullah untuk mencari berita yang berkembang di Makkah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu Abu Bakar juga perintahkan pembantunya untuk menggembala kambing di area Sur supaya tidak sulit bagi Nabi dan Abu Bakar untuk mendapatkan susu. Kemudian Abu Bakar juga menyewa penunjuk arah namanya Abdullah bin Uraiqid yang tahu jalan pintas dari dari Makkah menuju Madinah. Ini semuanya adalah ikhtiar. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tawakal yang benar tidak bersandar kepada ikhtiarnya, tapi bersandarnya kepada siapa Pak? Allah. Jadi setelah kita ikhtiar maksimal, maka sandaran kita bukan usaha kita, ikhtiar kita, tapi sandaran hati kita tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, seluruh perkara yang terjadi di dunia ini itu selalu atas ketetapan Allah. Terkadang menurut logika manusia hasilnya A,
Tapi ternyata yang terjadi B. Ya. Sejarah bercerita, Namrud itu salah satu raja yang kekuasaannya mencakup timur dan barat. Kata Imam Az-Zahabi, ada 4 raja di dunia ini yang kekuasaannya luas mencakup timur dan barat. 2 dari kalangan muslim, ya, dari kalangan orang yang beriman, 2 dari kalangan orang kafir. Dari kalangan orang yang beriman, pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Dzulqarnain. Dari kalangan orang kafir, pertama Namrud, yang kedua Bukhtanasr. Jadi Namrud kekuasaannya luas. Dia memiliki harta yang sangat banyak, pasukan yang besar. Di antara hartanya Namrud itu, dia punya bahan makanan yang berlimpah. Siapapun yang datang minta bahan makanan, itu ditanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kalau dia bilang Namrud, maka akan diberi bahan makanan. Tapi kalau tidak, akan dieksekusi mati. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu hari Namrud debat dengan Nabi Ibrahim. Diabadikan di surat Al-Baqarah, Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idz qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Tidakkah kamu melihat orang yang berdebat dengan Nabi Ibrahim? Karena Allah berikan kepadanya kekuasaan. Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Maka Namrud nggak mau kalah. Namrud panggil 2 tawanan yang akan dieksekusi mati. Yang satu dieksekusi, yang satu dibiarkan hidup. Kata Namrud, lihat, aku bisa menghidupkan, aku bisa mematikan. Kata Nabi Ibrahim, kalau memang kamu Tuhan, coba yang sudah mati hidupkan. Maka Namrud terdiam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kata Nabi Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku bisa datangkan matahari dari timur. Kalau memang kamu Tuhan, coba datangkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir Namrud ini kebingungan, enggak bisa jawab. Maka dia kerahkan pasukannya untuk menghabisi Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Secara logika, Pak, Nabi Ibrahim dan pengikutnya senjatanya sedikit, jumlah mereka sedikit, sedangkan Namrud pasukannya besar, persenjataannya besar. Itu secara logika menang mana harusnya, Pak? Harusnya menang Namrud. Kalau ada pemilu, Pak, yang satu ini incumbent, ya, duitnya banyak, kemudian alat-alat bisa dikerahkan, ya. Yang satu ini pemain baru, nggak terkenal, nggak punya duit. Itu harusnya secara logika menang incumbent. Ini juga sama, harusnya secara logika Namrud yang menang, Ibrahim yang kalah. Tapi Allah tidak menentukan seperti itu. Allah menentukan Ibrahim yang menang. Maka yang terjadi Ibrahim yang menang. Allah turunkan pertolongannya berupa nyamuk. Nyamuk hari itu banyak sekali. Saking banyaknya,
ya, pasukan nyamuk itu turun saat matahari terbit. Maka bayangkan saking banyaknya nyamuk hari itu, cahaya matahari tidak terlihat. Dunia ini gelap gulita. Maka nyamuk hari itu dahsyat luar biasa. Tidak mempan oleh senjata. Nyamuk hari ini, Pak, ditepuk gepeng, ya, disemprot teler. Tapi nyamuk hari itu tidak mempan oleh senjata apapun. Maka nyamuk-nyamuk itu tidak cuma menghisap darah, tapi mencabik-cabik daging pasukan Namrud. Maka pasukan Namrud tidak tersisa kecuali hanya tulang-tulangnya saja. Bagaimana nasibnya Namrud? Namrud sembunyi. Maka Allah kirim seekor nyamuk, sayapnya cuma satu, menyusup masuk ke hidungnya Namrud. Kalau ada nyamuk, Pak, masuk ke hidung manusia, itu harusnya yang mati nyamuknya apa manusianya? Harusnya nyamuknya. Tapi nyamuk yang satu ini karena menjadi tentaranya Allah, gak mati-mati. Padahal sayapnya cuma satu. Nyamuk itu berhasil bersarang di otaknya Namrud. Setiap hari nyamuk itu menghisap otaknya Namrud. Maka Namrud merasakan sakit kepala yang luar biasa. Setiap kali dia merasakan sakit kepala, maka dia benturkan kepalanya ke dinding. Jedor. Berapa lama dia rasakan itu? 400 tahun lamanya. Sebagaimana dia berkuasa di muka bumi, menyombongkan diri, mengaku sebagai Tuhan, itu juga 400 tahun. Maka Allah hinakan dengan seekor nyamuk sama 400 tahun lamanya. Di hari yang terakhir, Namrud sudah tidak tahan lagi dengan sakit kepalanya, maka dia benturkan ke dinding sekeras-kerasnya, akhirnya kepalanya pecah. Setelah itu nggak merasakan sakit lagi. Apa sebabnya, Pak? Mati. Ya. Jadi segala sesuatu di muka bumi ini atas kehendak Allah. Maka hendaknya kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini kata para sahabat perkara yang menghimpun cabang-cabang keimanan. Jadi baik tidaknya iman kita kepada Allah, itu diantara faktornya adalah sejauh mana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa pelajaran dari hadis yang panjang tadi. Mudah-mudahan menjadi renungan untuk saya pribadi dan kita semuanya. Kalau ada yang benar, semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah, ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan interaksi kita terhadap hadis Nabi mengantarkan kita meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.